Pusat Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-61 ini didukung oleh para pemain Harfa Lubis sebagai Moha, Yayu Kristanto sebagai Nyai Jambe, Sunario sebagai Ki Jambe, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Endang sebagai Kalapi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kok sepi sekali? Aku tidak melihat siapa-siapa. Aku hanya melihat bekas tapak kaki kuda banyak sekali di halaman. Jangan-jangan prajurit Majapahit. Jangan-jangan mereka yang datang. Apa yang telah terjadi? Mengapa barang-barang ini pecah semua? Siapa yang telah datang dan merusak barang-barang ini? Bapak, Biung, apa yang telah terjadi, Pak? Biung, apa yang telah terjadi, Yung?
Moha melongo keheranan. Dan dia semakin heran begitu melihat dua orang tuanya duduk berdiam diri di ruang tengah. Pandangan mereka kosong. Moha buru-buru menghampiri bapak dan biungnya. Moha sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Bapak, Biung, ada apa? Lihatlah, Pak. Lihatlah, Biung. Lihatlah. Aku telah membeli kain cita yang bagus-bagus. Coba lihat. Bukankah Kalapi akan semakin bertambah cantik setelah mengenakan pakaian ini? Lihatlah, Pak. Memang harganya sedikit mahal, tapi aku harus membelinya. Aku harus membelinya agar calon istriku senang. Bapak, Biung, ada apa? Apa yang telah terjadi di rumah ini? Aduh, kok diam saja? Apa yang telah terjadi? Waduh. Jangan-jangan rumah ini telah kemasukan hantu gentayangan. Semuanya menjadi linglung. Semuanya menjadi orang mabok. Ada apa, Pak? Katakan saja. Ceritakan semuanya. Mengapa barang-barang itu pecah? Siapa yang berbuat kurang ajar di rumah ini, Pak? Siapa, Yung? Siapa yang telah memecahkan barang-barang itu? Aduh, kepalaku jadi pusing. Sudahlah, kalau tidak mau ngomong ya sudah. Aku juga tidak akan ngomong. Aku akan diam terus-menerus. Aku jadi kesal. Sudahlah. Moha, kau mau kemana? Aku mau bertemu dengan calon istriku. Kau harus tabah, anakku. Kau harus dapat menyabarkan dirimu. Yung, ada apa, Yung? Apa yang telah terjadi? Moha, kau telah bercerita apa pada prajurit-prajurit Majapahit? Prajurit-prajurit Majapahit? Aku telah bercerita apa ya? Oh iya, aku baru ingat. Aku telah bercerita tentang calon istriku, Pak. Aku telah bercerita tentang Kalapi. Moha, mengapa kau ceritakan perihal calon istrimu pada mereka? Sekarang begini kejadiannya. Semuanya sudah terlanjur. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Moha. Mengapa kau ceritakan pada mereka? Mengapa, Moha? Tapi, Yung, apa yang telah terjadi? Aku hanya bercerita tentang diri Kalapi. Aku tidak bercerita yang lain. Iya, tapi ceritamu itu telah merusak segala-galanya, anakku. Sekarang kau harus tabah, anakku. Kau harus dapat menerima kenyataan ini. Kita semua hanya dapat menerima kenyataan pahit ini, anakku. Tapi ada apa? Ceritakan, Pak. Ceritakan yang jelas. Ada apa sebenarnya? Sabarlah, Moha. Duduklah dulu. Nanti akan Biung ceritakan. Aku mau bertemu dengan Kalapi. Moha, duduklah. Tidak, Pak. Aku mau bertemu dengan Kalapi. Sekarang juga. Aku tidak ingin calon istriku diganggu orang. Moha segera melompat ke belakang. Ki Jambe dan istrinya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menundukkan wajah dengan sedihnya. Tak lama kemudian Moha sudah kembali lagi. Wajahnya kelihatan bingung dan kesal. Di mana Kalapi, Pak? Yung, di mana calon istriku? Aku sudah mencarinya ke sana kemari. Dia tidak ada. Di mana dia? Karena itu, Moha, duduklah. Biung. Nanti akan kami ceritakan semuanya.
akan kami ceritakan dengan jelas, Moha. Iya, duduklah Moha. Jangan terburu nafsu. Duduk dan dengarkan apa yang kami katakan kepadamu. Nah, begitu lebih baik. Tenanglah Moha. Kita ini orang-orang kecil. Kita ini rakyat biasa Moha. Dan kita harus dapat menjadi warga desa yang baik. Aduh, sudahlah Pak. Aku hanya ingin tahu tentang calon istriku, tentang Kalapi. Di mana dia sekarang? Apakah prajurit-prajurit Majapahit membawanya pergi? Dengarlah, Moha, dengar. Kita semuanya telah keliru melangkah. Kita telah terjerumus ke dalam lubang yang bisa membahayakan keselamatan kita. Aku sendiri menyesal. Bapakmu sekarang juga menyesal sekali. Aduh, mengapa menyesal, Yung? Pokoknya aku tidak mau gagal lagi. Kalapi harus menjadi istriku. Kalapi sudah pergi, Moha. Apa, Pak? Pergi? Aduh, pergi kemana, Pak Biung? Moha, tidak ada seorang pun tahu kemana dia pergi. Dia pergi begitu saja. Diam-diam dia pergi begitu melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit, anakku. Dengarlah baik-baik, anakku Moha. Ternyata calon istrimu itu adalah seorang wanita pelarian. Dia adalah buron pemerintah Majapahit. Sudah beberapa hari lamanya prajurit-prajurit Majapahit mencarinya. Oh, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, Biung. Kalapi tidak mungkin pergi meninggalkan aku. Dia sudah berjanji padaku. Dia sudah berjanji mau menjadi istriku. Dan aku percaya apa yang dikatakannya. Aku yakin dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia. Tidak mungkin dia pergi begitu saja. Kasihan kau, anakku. Kasihan sekali. Mungkin kau memang masih harus menunggu jodohmu. Sabarlah, nak. Lupakanlah saja Kalapi calon istrimu itu. Tidak, Biung. Aku tidak akan melupakannya. Aku akan mencarinya. Moha, jangan. Aku harus dapat menemukannya, Pak. Aku tidak mau Kalapi diseret prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak mau calon istriku diganggu orang. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Aku pergi dulu, Pak Biung. Aku pergi. Jangan, anakku. Jangan pergi. Sudahlah, relakan saja dia. Tidak, Biung. Aku harus dapat menemukannya. Dan aku akan membawanya kembali ke rumah ini. Tunggu saja, aku pasti dapat menemukannya. Moha, jangan pergi. Jangan pergi, Moha. Jangan pergi, Moha. Ayo kita susul dia. Oh, disusul kemana, Nyai? Lihatlah, napasku sampai ngos-ngosan begini, Nyai. Aduh. Lalu, apakah kita akan tinggal diam? Kalau sampai anak kita mendapat celaka, apa kau tidak akan menyesal, Ki? Sudahlah, kalau kau tidak mau menyusulnya, biar aku sendiri yang menyusul. Kau tidur saja di rumah sana. Oh, Nyai, tunggu, Nyai, tunggu.
perempuan itu pasti lari ke pinggir hutan ini. Iya, dia tidak mungkin lari ke tempat lain, Raweting. Ingat Rayuyu, ingat perintah Gusti Ramapati. Kita hanya boleh menangkapnya. Kita sama sekali dilarang mencederai, apalagi sampai membunuhnya. Prajurit, dengar itu. Kalian hanya diperbolehkan menangkap perempuan itu dalam keadaan hidup. Kalian sama sekali tidak diizinkan untuk melukai tubuhnya, apalagi sampai membunuhnya. Ayo, kita jalan lagi. Iya. Sementara itu Kalapi masih berusaha melarikan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dia berlari ke tengah hutan kecil yang terletak membujur ke arah sungai Brantas. Wanita cantik itu sudah tidak begitu kelihatan cantik lagi. Rambutnya kusut, wajahnya kotor berdebu, dan pakaiannya robek di sana-sini. Tapi yang lebih menyedihkan ialah keadaan jiwanya. Nampaknya Kalapi mengalami kegoncangan jiwa yang sukar untuk ditanggulangi. Tingkah lakunya menjadi aneh, mirip orang yang tidak waras. Dia mengenakan gelang, kalung, ataupun perhiasan-perhiasan yang lain dari akar-akar kayu hutan. Gelang permataku. Indah sekali kau gelang permataku. Di sini banyak sekali gelang permata. Mengapa aku harus mencarinya di istana Majapahit? Lihatlah, bukankah aku nampak lebih cantik, lebih anggun, lebih manis dengan gelang permata dan kalung perhiasan ini? Apa? Kau jangan menggoda aku. Aku tidak akan percaya lagi pada omonganmu. Sekarang, aku sudah menjadi wanita kaya raya. Aku banyak mempunyai perhiasan. Lihatlah, aku banyak mempunyai perhiasan mahal menempel pada tubuhku. Inilah yang kudambakan seumur hidupku. Kalapi kemudian berlari-lari kecil menyusuri jalanan tikus. Dia berlari sambil tertawa cekikikan. Sekali waktu berhenti untuk melihat akar kayu yang menempel di pergelangan tangannya yang dibayangkannya sebagai gelang permata. Sebentar lagi, aku akan sampai di desa kelahiranku. Dan orang-orang akan iri. Mereka pasti iri melihat Kalapi yang telah menjadi wanita kaya raya. Biar saja mereka iri. Apa peduliku? Lihatlah. Lihat. Siapa aku ini, ha? Sebutkan namaku. Katakan siapa diriku ini. Kalapi. Iya, benar. Kalapi. Jangan ngaco. Aku sungguh-sungguh loh. Aku tidak bergurau padamu. Kalau kau tidak percaya, ya sudah. Pergi. Pergi sana. Biarkan aku sendirian di sini. Aku akan menikmati hidupku sendirian. Aku akan duduk di sini dan melihat gelang permataku yang indah. Gelang permataku. Gelang permataku. Mengapa baru sekarang kau datang? Sudah sejak lama kau tinggal dalam mimpiku. Sudah sejak lama aku memburumu. Tapi ternyata aku mendapatkanmu di tempat ini. Bukan di mana-mana.
Tapi di sini, bukan di Majapahit. Di istana Majapahit tidak ada apa-apa. Di sana hanya ada kemunafikan, kepalsuan, dan kesengsaraan. Aku tidak akan pernah pergi lagi ke sana untuk selama-lamanya. Rayuyu, kemana lagi harus kita cari perempuan itu? Kita sudah mencarinya ke sana kemari. Kita belum masuk ke tengah hutan di depan itu, Rawedeng. Tidak mungkin dia lari ke sana. Mungkin saja. Mungkin saja dia ketakutan dan masuk ke dalam hutan itu. Dia menunggu kita berhenti mencarinya. Baru dia berani keluar lagi. Lihat. Oh. Ada bayangan melintas. Bayangan apa itu? Ya, sepertinya bayangan seorang wanita, Tuan Rawedeng. Benar, Tuan. Dia berlari-lari kecil ke arah sana. Jangan-jangan perempuan itu tidak waras. Lebih baik kita lihat dari dekat, Rawedeng. Siapa tahu dia wanita yang kita cari-cari itu. Baiklah, ayo. Kita kejar bayangan itu. Ke sana, ayo. Aku tadi melihatnya sendiri. Dia berlari-lari ke arah sana. Ke balik pohon-pohon hutan itu. Ayo cepat. Iya. Aku tidak yakin apakah benar dia wanita yang kita cari-cari. Sepertinya dia orang yang tidak waras. Tapi dia mempunyai wajah yang cukup cantik, Rawedeng. Hanya pakaiannya saja kotor dan compang-camping. Iya, dia mengenakan akar-akar kayu hutan di pergelangan tangannya, Tuan Rawedeng. Iya, Tuan. Nampaknya dia sibuk sekali memotong akar-akar kayu hutan itu. Dasar perempuan gila. Tenanglah kalian. Tenang semua. Biar aku dan Rayuyu mengorek keterangan dari mulutnya. Kalian bersiap-siap saja. Jangan ada yang pergi jauh. Kalian tetap tinggal di sini dan bersiap-siap. Rawedeng dan Rayuyu buru-buru melompat dari punggung kudanya. Kemudian mereka melangkah perlahan ke arah Kalapi yang masih duduk memotong-motong akar kayu hutan. Kadangkala dia tersenyum sendiri, kemudian mencoba akar kayu hutan itu di lehernya seperti sebuah kalung, atau di pergelangan tangannya seperti sebuah gelang permata. Tiba-tiba Kalapi menoleh ke arah Rawedeng dan Rayuyu yang berdiri beberapa tindak. Tuan-tuan, bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Apakah aku pantas mengenakan gelang permata ini? Bagaimana dengan kalung ini, Tuan? Benar, Rayuyu. Nampaknya dia perempuan tidak waras. Tunggu dulu, Rawedeng. Kita perlu tahu wanita ini. Aku curiga. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura gila. Bagaimana, tuan-tuan? Mengapa tuan-tuan belum juga menjawab pertanyaan saya? Indahkah kalung permata ini, Tuan? Baguskah gelang permata ini? Apakah aku pantas mengenakannya? Pantas. Pantas sekali. Kau nampak lebih cantik. Kau nampak lebih anggun dengan gelang permata dan kalung itu. Tuan menggoda saya. Tuan berbohong, bukan? Aku berkata yang sebenarnya.
Kau memang cantik dengan barang-barang perhiasan itu. Coba, sekarang aku ingin tahu, siapa kau ini? Dari mana asal-usulmu? Dan apakah kau masih mempunyai orang tua? Tuan rupanya ingin berkenalan denganku. Baiklah, aku pun senang berkenalan dengan tuan-tuan yang gagah. Namaku Kalapi. Kalapi, aku ingin bertanya sedikit kepadamu. Apakah kau Kalapi salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara? Apa? Wanita persembahan? Tidak. Aku bukan wanita persembahan. Aku Kalapi. Namaku Kalapi. Aku tidak sudi dipersembahkan pada Prabu Jayanegara. Dia laki-laki curang. Dia penipu. Dia telah menipu aku. Aku benci padanya. Benci, benci. Tiba-tiba Kalapi kelihatan sangat marah. Dia menjejak-jejakkan kakinya ke atas tanah sambil menjerit-jerit. Rawedeng memberikan isyarat pada Rayuyu. Dia menunggu beberapa saat lamanya sampai perempuan cantik itu menjadi tenang kembali. Kalapi, sekarang aku yakin kaulah wanita yang kami cari. Siapa kau ini? Siapa kalian? Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit. Kami ditugaskan untuk mencarimu, untuk membawamu kembali ke istana Majapahit. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Aku tidak sudi menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Kejar dia, prajurit. Kejar dan tangkap dia. Ayo, tangkap dia. Tangkap. Ayo. Rawedeng, Rayuyu, dan prajurit-prajuritnya segera memburu Kalapi. Wanita cantik berpakaian compang-camping itu berlari-lari menembus kegelapan hutan. Dia berlari-lari di sela-sela pohon liar. Tiba-tiba Kalapi berhenti berlari. Rawedeng, Rayuyu, dan prajurit-prajuritnya segera mengurungnya. Kalapi menatap mereka dengan tajam. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau. Ayo, siapa berani mendekat? Mengapa kalian hanya berdiri di situ? Mendekatlah. Tangkaplah aku. Tapi kalian tidak bisa menangkapku dalam keadaan hidup. Lebih baik aku mati daripada harus kembali ke istana Majapahit. Kurang ajar. Jangan, Rayuyu. Jangan. Ayo, tangkaplah. Kau pikir aku tidak berani melakukannya? Sebelum kalian melangkah 2 tindak, pisau tajam ini sudah akan membelah perutku. Dan kalian hanya bisa menangkap mayatku. Ayo, tangkaplah aku. Mengapa kalian masih diam saja? Jangan, Kalapi. Jangan lakukan itu. Sebenarnya kami tidak bermaksud buruk kepadamu, Kalapi. Kau jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menangkapmu. Kami tidak ingin memperlakukan dengan kasar, Kalapi. Kalian pikir aku tidak tahu siapa diri kalian? Kalian hanyalah cecunguk-cecunguk Jayanegara. Kalian telah mengabdi kepada seorang raja yang suka ingkar janji. Raja curang. Raja tengik. Aku tidak sudi lagi menghambak pada seorang raja seperti Jayanegara. Sekarang dengar. Dengarlah ceritaku. Dengarlah cerita seorang wanita bernama Kalapi. Cerita yang menyedihkan. Cerita yang pantas untuk dikenang. Aku dibawa jauh-jauh ke istana Majapahit. Dan aku ditugaskan menjadi kelangenan Prabu Jayanegara, raja kalian. Aku sudah berbuat segala-galanya.
Aku sudah menyerahkan semuanya yang menjadi milikku. Aku sudah mencium telapak kakinya. Tapi apa yang dia lakukan kepadaku? Setelah dia memerah seluruh keringatku, setelah dia memerah seluruh kecantikanku, akhirnya aku dicampakkan seperti anjing jalanan. Aku tidak terima. Ini perbuatan yang sangat jahat. Dia telah menghancurkan hidupku. Rajamu, Jaya Negara itu telah menghancurkan hidupku sampai berkeping-keping. Para dewa, kutuklah Jaya Negara. Tunjukkan keadilanmu dan kirimkan bencana untuk Prabu Jaya Negara. Rawadeng dan Rayuyu menjadi bingung. Rawadeng kemudian menyuruh prajurit-prajuritnya agar pergi menjauh. Sementara itu Kalapi masih nampak geram. Matanya berkilat-kilat. Matanya memandang Rawadeng dan Rayuyu dengan liar. Rawadeng membisikkan sesuatu ke telinga Rayuyu. Dan kemudian mereka pun mulai menampakkan sikap yang lebih lunak. Kita harus dapat membujuknya, Rayuyu. Jangan bersikap kasar. Iya, aku tahu maksudmu, Rawadeng. Dengar, Kalapi. Janganlah kau berbuat nekat seperti itu. Kasihanilah kami, Kalapi. Kau seorang prajurit. Tidak pantas kau minta dikasihani. Prajurit macam apa kau ini? Kami mohon pengertianmu. Kau tidak akan bisa membujukku. Tidak akan bisa. Lebih baik kau segera pergi dari sini. Pergi dan tinggalkan aku sendiri. Aku sudah cukup puas dengan apa yang kualami sekarang. Aku memang telah gagal menjadi seorang wanita terhormat. Aku telah gagal memperoleh barang-barang yang kuinginkan. Tapi aku tidak gagal seluruhnya. Biarlah. Biar aku akan hidup terus dalam dunia mimpiku yang indah. Gelang permataku. Kalung permataku. Katakan padaku. Katakan bahwa aku lebih cantik sekarang. Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri memang jauh lebih cantik setelah mengenakan barang-barang perhiasan itu, Tuan Putri. Apa katamu? Tuan Putri? Benarkah aku ini Tuan Putri? Benar. Tuan Putri tidak perlu ragu-ragu lagi. Tuan Putri adalah seorang wanita terhormat. Wanita bangsawan yang pantas disanjung dan dipuja. Waduh, cantiknya Tuan Putri. Hamba kira tidak ada seorang wanita pun yang mampu melebihi kecantikan Tuan Putri Kalapi. Benarkah aku cantik? Awas, kau jangan membodohi aku ya. Bagaimana kami berani membodohi Tuan Putri? Tuan Putri adalah junjungan kami. Hidup kami berada di dalam genggaman Tuan Putri Kalapi. Ucapkanlah sepatah kata, dan kami akan segera menuruti perintah Tuan Putri. Apakah Tuan Putri menginginkan agar kami segera pergi dari sini? Tidak. Kau tidak usah pergi. Kau juga. Kalian tidak usah pergi. Aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Tuan Putri. Tuan Putri Kalapi. Benarkah sekarang ini aku sudah menjadi Tuan Putri? Seperti mimpi saja rasanya. Apakah aku sedang mimpi? Sama sekali tidak, Tuan Putri. Tuan Putri tidak sedang bermimpi.
Tuan Putri sedang mengalami kenyataan yang sangat indah. Oh, aku senang sekali mendengarnya. Katakan sekali lagi. Katakan. Tuan Putri sedang mengalami suatu kenyataan yang sangat indah. Oh, sejuk sekali rasanya. Hatiku menjadi sejuk. Akhirnya tercapai juga apa yang kucita-citakan. Aku telah menjadi seorang wanita terhormat, terpandang, dan dipuja-puja orang. Aku wanita kaya raya dan terhormat. Lihatlah, lihat gelang permataku ini. Lihat kalung permataku ini. Lihat cincin dan barang-barang perhiasan yang menempel di tubuhku ini. Tidakkah semua indah gemerlapan? Tentu saja, Tuan Putri. Apa yang Tuan Putri miliki tentu merupakan barang-barang perhiasan pilihan. Tapi ampun, Tuan Putri. Ampun, beribu ampun. Mengapa Tuan Putri masih menggenggam pisau itu? Benar, Tuan Putri. Tidak pantas rasanya seorang putri bangsawan menggenggam sebilah pisau. Pisau itu hanyalah pisau dapur, Tuan Putri. Seharusnya pisau itu berada di tangan seorang juru masak dan bukan di tangan Tuan Putri Kalapi. Benarkah begitu? Kami tidak berani membodohi Tuan Putri Kalapi. Mengapa Tuan Putri tidak membuang saja pisau yang jelek itu? Jadi aku harus membuangnya? Benar, Tuan Putri. Lebih baik pisau itu dibuang saja. Atau, mari, biar kami simpan, Tuan Putri. Tuan Putri lebih cantik dan lebih anggun jika berdiri tanpa menggenggam sebilah pisau. Baiklah. Kalau begitu memang sebaiknya aku buang saja pisau ini. Nah, begitu lebih baik, Tuan Putri. Sekarang Tuan Putri jauh lebih nampak cantik dan anggun. Bukankah benar, Rayuyu? Benar, tentu saja, Rawedeng. Aku bangga sekali mempunyai seorang Tuan Putri secantik Tuan Putri Kalapi. Aku juga bangga mempunyai prajurit-prajurit seperti kalian. Ampun, Tuan Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Tuan Putri adalah seorang wanita bangsawan. Tidak sepantasnya seorang wanita bangsawan tinggal di dalam hutan seperti ini. Seorang wanita bangsawan biasanya tinggal di mana, Rayuyu? Ya, tentu saja tinggal di istana, Rawedeng. Nah, benar, Tuan Putri. Sudah sepantasnya Tuan Putri tinggal di istana Kaputren. Itulah tempat yang paling layak bagi para wanita bangsawan, Tuan Putri. Jadi, aku harus pergi dari sini? Tempat ini hanyalah sebuah hutan, Tuan Putri. Hanya harimau, ular-ular berbisa, ataupun binatang-binatang yang pantas tinggal di tempat seperti ini. Lalu, aku harus pergi kemana? Aku tidak mempunyai istana. Mengapa Tuan Putri tidak pergi saja ke istana Majapahit? Tidak. Aku tidak mau dibawa ke istana Majapahit. Sabar, Tuan Putri. Tenanglah. Kami sama sekali tidak bermaksud membawa Tuan Putri ke istana Majapahit. Ini hanya merupakan saran saja. Ini hanya merupakan usulan kami. Kami tidak sampai hati melihat seorang putri cantik tinggal di dalam hutan. Kalau Tuan Putri tidak keberatan, kami sanggup mengantarkan Tuan Putri ke istana Kaputren. Lagi pula, mengapa Tuan Putri harus takut tinggal di istana Kaputren Majapahit? Di sana Tuan Putri akan tinggal bersama putri-putri bangsawan yang lain. Tuan Putri tidak akan merasa kesepian. Justru Tuan Putri akan merasa bahagia.
karena tinggal di lingkungan yang cocok. Bagaimana Tuan Putri Kalapi? Kalian membuatku bingung. Apa benar begitu? Apa aku harus pergi ke istana Keputren Majapahit? Sungguh Tuan Putri, sayang sekali. Sayang sekali kecantikan Tuan Putri kalau harus tinggal di tengah hutan seperti ini, Tuan Putri. Aku masih ragu-ragu. Aku belum bisa mempercayai kata-katamu. Di mana Kalapi? Aku sudah mencarinya ke sana kemari. Aku tidak boleh berputus asa. Dia calon istriku. Aku tidak akan membiarkan calon istriku direbut oleh prajurit-prajurit Majapahit. Kalapi! Kalapi! Di mana kau? Di mana aku harus mencarinya? Matahari sudah semakin condong ke arah barat. Sebentar lagi tentu malam akan datang. Ya, aku tidak boleh berputus asa. Aku harus menemukan Kalapi. Aku harus dapat menemukan calon istriku. Dia harus kubawa pulang. Dan kami akan segera dikawinkan. Kami akan menjadi suami istri. Kalapi! Kalapi! Di mana kau? Di mana kau, Kalapi? Percayalah Tuan Putri, percayalah pada kami. Kami adalah abdi-abdimu. Kami adalah para pelayanmu, Tuan Putri. Kami akan setia menjagamu. Kalau Tuan Putri sudi mempercayai kami akan merasa bahagia sekali. Kami juga merasa bangga. Kami berani mempertaruhkan nyawa kami demi keselamatan Tuan Putri Kalapi. Jadi aku harus tinggal di istana Kaputren Majapahit? Demikianlah yang sepantasnya, Tuan Putri. Tapi aku tidak mau bertemu dengan Prabu Jayanegara. Dia sudah mengingkari janjinya. Aku tidak sudi lagi bertatapan dengan wajah Raja Majapahit itu. Aku benci padanya. Ampun, Tuan Putri. Menurut pendapat hamba, Tuan Putri telah keliru memberikan penilaian terhadap Gusti Prabu Jayanegara. Dia sudah mengusir aku. Aku tidak boleh tinggal di istana lagi. Setelah kecantikanku diperas sampai kering, aku lalu dicampakkan. Aku dicampakkan dan diusir. Hatiku sakit sekali. Hatiku sakit karena terluka. Aku tidak terima. Aku tidak terima, prajurit. Ampun, Tuan Putri. Ampun, beribu, ampun. Menurut pendapat hamba, Prabu Jayanegara sama sekali tidak bermaksud mengusir Tuan Putri. Mungkin Tuan Putri telah salah paham. Dia mengusir aku. Dia terang-terangan mengusir aku. Ampun, Tuan Putri. Hamba mohon Tuan Putri melupakan peristiwa yang sudah berlalu. Sekarang ini Prabu Jayanegara nampaknya sangat menyesal. Beliau menyesal sekali
karena telah menyuruh Tuan Putri lengser dari istana Majapahit. Apa katamu? Prabu Jayanegara menyesal? Apa benar begitu? Sungguh Tuan Putri, beliau benar-benar menyesal. Itulah sebabnya kami ditugaskan untuk mencari Tuan Putri Kalapi. Benar, Tuan Putri. Kami ditugaskan mencari Tuan Putri Kalapi dan membawa Tuan Putri kembali ke istana Majapahit. Prabu Jayanegara sendiri yang memerintahkannya. Prabu Jayanegara ingin minta maaf kepada Tuan Putri. Dan selanjutnya Tuan Putri dapat tinggal dengan bebas di lingkungan istana Majapahit. Tuan Putri akan menjadi bagian dari istana Majapahit. Oh, benarkah demikian? Apakah Prabu Jayanegara menghendaki kehadiranku lagi? Oh, aku tidak percaya. Aku hampir-hampir tidak percaya mendengar berita ini. Benarkah kalian ditugaskan mencari aku? Benarkah kalian ditugaskan membawaku kembali ke istana Majapahit oleh Prabu Jayanegara? Benar, Tuan Putri. Sekarang tinggal Tuan Putri sendiri. Kami menunggu keputusan Tuan Putri Kalapi. Tapi apakah Prabu Jayanegara akan memenuhi janjinya? Tentu saja, Tuan Putri. Prabu Jayanegara adalah seorang raja. Tidak pantas bagi seorang raja untuk mengingkari janjinya sendiri. Jadi aku akan memperoleh gelang-gelang permata? Itu soal mudah, Tuan Putri. Jika Tuan Putri sudah tinggal di lingkungan istana Kaputren Majapahit, Tuan Putri tinggal mengambil saja apa yang Tuan Putri inginkan. Tentu menyenangkan sekali. Jadi aku juga boleh minta kalung permata? Apa saja yang Tuan Putri inginkan, pastilah akan Tuan Putri peroleh dengan mudah. Itulah bedanya wanita desa biasa dengan seorang wanita bangsawan, Tuan Putri. Kalau begitu, baiklah prajurit. Aku mau kembali ke istana Majapahit. Oh, syukurlah Tuan Putri. Tuan Putri Kalapi telah membuat hati kami semua menjadi lega. Nah, sekarang marilah Tuan Putri. Marilah kita bantu naik ke atas kuda. Kami sudah memilih seekor kuda yang tampan dan gagah untuk Tuan Putri Kalapi. Silahkan Tuan Putri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalapi nampak bahagia sekali. Dia menurut saja ketika Rawadeng dan Rayuyu mengangkat tubuhnya dan menaikkannya ke atas punggung kuda. Kalapi duduk di atas punggung kuda dengan wajah ceria. Dia benar-benar membayangkan dirinya telah menjadi seorang wanita bangsawan. Wanita bangsawan yang kaya raya, terpandang, dihormati, dan dipuja-puja orang. Apakah kita akan berangkat sekarang, prajurit? Tentu saja, Tuan Putri. Hamba khawatir Gusti Prabu Jayanegara sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiran Tuan Putri Kalapi. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita berangkat. Belum lagi Rawadeng dan Rayuyu naik ke atas punggung kudanya. Mendadak dari jauh Moha berlari-lari mendekat. Dia berlari-lari sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Kalapi! Kalapi! Mau kemana kau? Mau kemana kau, Kalapi? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.